Assalamualaikum sahabat cerita. Kita berjumpa lagi dalam kisah-kisah yang akan saya bawakan. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah imam besar, yaitu Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal terlahir di kota Baghdad, Irak, yang ketika itu menjadi ibu kota masa Khalifah Abbasiyah. Sejak kecil, Ahmad ibnu Hambal ini sudah ditinggal oleh ayahnya karena ayahnya meninggal ketika di medan pertempuran ketika berperang. Ahmad ibnu Hambal ini sangat rajin menuntut ilmu, sehingga dia mempunyai banyak guru. Salah satunya adalah Imam Syafi'i. Kedekatannya dengan Imam Syafi'i ini sampai-sampai pada suatu hari Imam Syafi'i berkunjung ke rumah Ahmad ibnu Hambal dan menginap di rumah beliau. Namun di dalam rumah Ahmad ibnu Hambal ini nih putrinya Ahmad ibnu Hambal nih merasa ada sesuatu yang dipertanyakan tentang Imam Syafi'i. Terus ia mempertanyakan kepada ayahandanya, yaitu Ahmad ibnu Hambal. Ya ayah, benarkah yang menginap di tempat kita itu adalah Imam Syafi'i, seorang guru besar yang sering ayah ceritakan kepada saya? Iya benar anakku, memangnya ada apa? Kok seorang guru besar kalau saya perhatikan kok sikapnya ada sesuatu yang saya pertanyakan ya? Kenapa? Apa yang dipertanyakan? Yang pertama ayah, ketika tadi malam kita hidangkan makanan nih, masa Imam Syafi'i memakannya sangat lahap dan sangat banyak? Yang kedua, ketika azan subuh berkumandang, ternyata Imam Syafi'i menjalankan ibadah subuhnya tanpa melaksanakan wudhu terlebih dahulu. Dan lebih-lebih nih, ketika itu Imam Syafi'i tidak tidur, namun juga tidak melaksanakan sholat malam. Apa? Ini ada apa ayah? Coba tolong saya beritahu. Baiklah, nanti saya akan pertanyakan kepada guruku Imam Syafi'i. Kemudian Ahmad bin Hambal ini pun mempertanyakan kepada gurunya, ya guru, benarkah apa yang dikatakan putriku tentangmu, tentang 3 peristiwa tersebut? Imam Syafi'i pun menjawab dengan jawaban yang sangat rasional. Memang benar, aku ketika dihidangkan makanan oleh keluargamu, saya memang makannya sangat banyak karena saya tahu bahwa engkau adalah orang baik, sehingga yang engkau hidangkan itu adalah rezeki yang halal. Dan rezeki yang halal kalau masuk ke dalam tubuhku itu bisa menjadikan sebuah obat. Terus yang kedua, mengapa ketika malam itu aku tidak melakukan sholat malam? Karena ketika aku ingin bersujud melaksanakan sholat malam, yang terpikir olehku ketika itu adalah permasalahan-permasalahan tentang fikih yang harus saya selesaikan dan segera saya sampaikan kepada umat. Malam itu saya menyusun 72 kasus fikih dan alhamdulillah sekarang sudah ada solusinya. Terus pertanyaan yang terakhir nih, Ahmad ibnu Hambal, mengapa saya tidak wudhu ketika sholat subuh? Karena setelah sholat isya saya masih terjaga dan saya yakin bahwa diri saya itu tidak batal dalam wudhu setelah sholat isya sampai menjelang sholat subuh. Itu alasan-alasan saya. Oh begitu. Kemudian Ahmad
Ibnu Hambal pun ini menyampaikan kepada putrinya jawabannya tadi, sehingga bisa kita ketahui bahwasanya Ahmad bin Hambal ini mempunyai sebuah ucapan yang sangat berhati-hati ketika akan berpendapat tentang segala sesuatu. Dia mengkonfirmasi dahulu setiap peristiwa yang dia keluhkan dari putrinya maupun dari murid-muridnya. Kemudian ada peristiwa lain juga yang sangat terkenal nih kasusnya, ketika Ahmad bin Hambal ini ketika menjelang usianya menjelang tua, tiba-tiba nih beliaunya itu kepengen pergi ke sebuah perkampungan tanpa angin, tanpa ada mimpi, tanpa ada apa yang mendorongnya dia pergi ke sebuah kampung tersebut nih. Tiba-tiba dia ingin pergi saja dan akhirnya dia mengunjungi kampung yang dia maksud. Sesampainya di kampung itu nih, dia menjalankan sholat duhur karena siang-siang panas. Sehabis sholat duhur dia berniat nih, aku istirahat di masjid ini saja, aku merasa nyaman kayaknya di sini, tidak terlalu panas. Namun ketika setelah akan merebahkan tubuh nih, tiba-tiba Ahmad bin Hambal ini semacam dibangunkan oleh marbot. Hei Syekh, Syekh itu panggilan untuk orang tua yang berlaku ketika masa itu. Syekh, jangan tidur di masjid dong, mendingan pergi dari sini, kalau tidak akan menjalankan sholat. Akhirnya Ahmad bin Hambal ini bergeser ke serambi masjid nih. Ketika dia di serambi masjid juga, dia juga tidak boleh oleh marbot tadi. Syekh, bukankah sudah saya bilang kalau tidak mau beribadah jangan tidur-tiduran di sini? Peristiwa tersebut ternyata disaksikan oleh seseorang penjual roti nih di seberang masjid. Kemudian penjual roti pun itu akhirnya memanggil Ahmad ibnu Hambal. Syekh, kesini saja. Kalau engkau ingin istirahat, silahkan istirahat di sini, ada tempat kecil buat kamu. Oh, kamu penjual roti ya? Baiklah, saya ingin numpang istirahat di sini. Sambil istirahat di situ nih, Ahmad ibnu Hambal itu ternyata memperhatikan perilaku yang agak berbeda dari tukang roti tadi. Ternyata nih setiap kegiatan, setiap aktivitas, dari dia mengambil tepung, dari dia mengadon rotinya, dari dia mencampur air dan sebagainya sambil menggoreng rotinya, dia selalu mengucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, sehingga memicu nih pertanyaan Ahmad ibnu Hambal kepada tukang roti tadi. Hei penjual roti, kenapa sih kok dari tadi saya perhatikan kamu itu terus membaca istighfar? Oh begini Syekh, ketika saya membaca istighfar setiap hari dan saya sudah melakukannya selama 30 tahun, selama saya menjual roti nih, ternyata sangat dahsyat hikmah di balik bacaan istighfar saya. Memangnya apa? Segala yang saya inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Syekh, ada sesuatu apa? Apakah Allah memang benar-benar mengabulkan semua keinginanmu? Enggak, cuma ada satu saja yang belum dikabulkan oleh Allah sampai saat ini. Memangnya apa keinginanmu? Keinginanku yang belum terkabul adalah ingin bertemu dengan seorang imam besar bernama Imam Ahmad. Terus spontan Imam Ahmad pun terperanjat dan takbir Allahu Akbar. Sekarang hari ini, detik ini, Allah telah mengabulkan keinginanmu. Syekh, benarkah engkau adalah Ahmad ibnu Hambal? Ya, benar. Allahu Akbar. Itu menggambarkan betapa dahsyatnya hikmah dari sering membaca istighfar dari pengalaman yang diceritakan oleh Ahmad ibnu Hambal ini.
Kemudian nih ketika Ahmad bin Hambal ini wafat, rakyat-rakyat di sekitarnya pun merasa kehilangan sesosok ulama, kehilangan sesosok orang yang alim dalam hadis. Nih, perlu diketahui sahabat cerita bahwa Ahmad ibnu Hambal ini adalah seorang yang berhasil menyusun sebuah kitab bernama Al-Musnad yang di dalamnya memuat tentang hadis-hadis berikut sanadnya sampai sahabat. Jadi di situ ada bab-bab tertentu yang menerangkan sehingga sangat urut, sangat detail, sehingga tidak ada hadis yang diragukan karena terputusnya sanad. Karena itu para penduduk pun semuanya berduka karena orang yang ahli ilmu akan meninggalkan dunia ini. Dan yang menghadiri pemakanan beliau nih tidak cuma sekeliling warganya, sekitar ada 800.000 lebih orang yang ingin mengurus jenazahnya. Allahu Akbar. Dari kisah ini nih bisa ditarik kesimpulan bahwasanya orang yang memiliki ilmu dan rajin memiliki ilmu itu adalah tiada sia-sia. Ketika Ahmad ibnu Hambal nih ditanya pada seorang muridnya, "Ya Ahmad ibnu Hambal, ilmu yang engkau dapatkan sudah banyak, tapi mengapa engkau terus belajar dan belajar?" Jawaban Ahmad bin Hambal itu apa? "Meskipun saya sudah tua, sampai liang lahatlah yang menjadi tempat peristirahatanku, maka pena yang akan saya bawa." Itu artinya beliau sangat-sangat mengamalkan salah satu hadis Nabi, yaitu menuntut ilmu minalahdi ilalahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Mungkin itu semangat belajar dari Ahmad ibnu Hambal yang wajib kita tauladani. Sekian dari saya. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe silakan like agar video ini terus berkembang. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya request cerita yang mesti saya ceritakan. Wassalamualaikum.